rahmatik Allahumma hawwin alaina fi sakaratul wan najata minan nar amma ba'd. Alhamdulillah atas apa yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini, kita dipertemukan oleh Allah di acara Maulid ini. Tidak lupa saya muliakan Al-Ustadz Abdul Aziz dan para ustadz-ustadz yang lainnya, Pak Ali Imron, Pak G. Mustafa, Pak Haryanto, dan semuanya yang hadir di tempat ini, ya Ustadz Hafid. Pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah untuk acara rutinan kita, yaitu pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan aktivitas daripada Pondok Pesantren Nurul Haya untuk membangun, ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena menumbuhkan cinta itu perlu diulang-ulang, tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali terus, sampai tumbuh yang namanya cinta di hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi saya keluar sebentar tadi, alhamdulillah ada orang telepon tadi itu, dan insya Allah akan membangun lembaga pendidikan, ya. Ada orang telepon mau ngasih uang 50 sampai 100 miliar dan akan kita bangun, dan insya Allah nanti akan datang. Mudah-mudahan kita fatihai, mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh beliau membangun lembaga pendidikan yang bagus di Indonesia ini terwujud, ya. Jadi tadi orang Kuwait telepon, ya, ingin membangun lembaga pendidikan baik kampus ataupun yang lainnya senilai kurang lebih 50 sampai 100 miliar. Ila hadiniyah bi barakati sayyidil mursalin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi saya katakan bahwa acara yang seperti ini adalah jalan untuk menguatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang cinta, sesuatu yang tidak bisa diutarakan, karena cinta berangkat dari perasaan, dan perasaan ini tidak bisa diutarakan. Makanya syair mengatakan la ya'birul usyaqa illa man asyik. Orang itu tidak akan memberikan maaf kepada orang yang bercinta kecuali dia pernah bercinta. Artinya apa? Artinya urusan dzauq, perasaan ini adalah sesuatu yang batin, qalbi. Nah ini. Maka dengan cinta yang sifatnya qalbi ini kadang-kadang dianggap tidak masuk akal di hati manusia, di cara pandang manusia. Dan ini mulai dulu, ya, mulai di zaman Rasulullah SAW. Dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan satu ketika Rasulullah SAW berdakwah di Ka'bah, di depan Ka'bah, memberikan nasihat kepada orang-orang kafir Quraisy. Akan tetapi mereka tidak menyambut dakwah ini, malah menyakiti Rasulullah SAW, malah melempar batu sampai ada batu yang mendarat, yang mengena wajah Rasulullah, yang mengena jasad Rasulullah SAW. Datanglah Sayyidina Abu Bakar ingin menyelamatkan Rasulullah dari lemparan batu ini, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar merangkul Rasulullah SAW sehingga semua lemparan batu tersebut mengena jasad Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai beliau tidak sadarkan diri. Akhirnya keluarga Sayyidina Abu Bakar ini menolong, ya, membawa, mengangkat Sayyidina Abu Bakar ke rumah karena tidak sadarkan diri. Tapi coba ini yang namanya cinta ini sesuatu yang nggak masuk akal. Maka di saat beliau sadar,
ya, dari pingsan tersebut, yang keluar dari mulut Sayyidina Abu Bakar apa itu? Apakah bertanya mana harta benda saya yang saya bawa tadi, mana barang saya? Enggak. Yang keluar bagaimana Rasulullah, bagaimana Muhammad, dalam keadaan baik atau bagaimana? Maka keluarga-keluarga Sayyidina Abu Bakar ini berkata, wahai Abu Bakar, kamu itu gila. Kamu tadi dilemparin oleh orang-orang Quraisy sampai tak sadarkan diri karena Muhammad. Setelah sadar malah kamu bertanya tentang Muhammad, tidak memperdulikan diri kamu. Itulah yang namanya cinta. Sayyidina Abu Bakar tidak peduli dibilang gila. Karena apa? Gila untuk Nabi Muhammad. Nah ini. Dan itu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu memupukkan cinta yang seperti ini adalah sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena dari situlah akan tumbuh yang namanya cinta dan akan mengajak orangnya, akan mengarahkan orang yang bercinta tersebut untuk lebih sambung, lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada malam hari ini ya, tadi saya diberitahu oleh oleh Ustadz Iqbal tadi pagi-pagi bahwa ada acara acara tasyakuran. Saya mau berangkat umroh. Kita ini setiap tahun sering umroh, jadi nggak pakai acara tasyakuran ini. Tapi ya saya karena ngikutin kamu semuanya ya saya hadir lah ini. Jadi insya Allah besok pagi, besok sore ya saya mau berangkat umroh bersama istri dan beberapa teman-teman ya. Ada kurang lebih 55 orang ya berangkat bersama untuk melakukan ibadah umroh. Semoga umroh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Umroh yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ibadah umroh ini atau haji ibadah yang sifatnya satu qalbi. Ibadatun qalbiyah yang sifatnya hati. Dan dibarengi dengan niat, kemudian untuk menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sejarah yang dibangun oleh para nabi. Jadi urusan hati yang menggerakkan diri kita untuk pergi ke Makkatul Mukarramah, ke Madinah, untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dekat melihat ya peninggalan sejarah, tapi bentuknya ibadah. Karena ibadah umrah ataupun haji sesuatu yang nggak masuk akal. Kok bisa? Ya karena kita diperintahkan untuk mengelilingi Ka'bah. Kita diperintahkan untuk jalan sa'i. Ini kan ibadah nggak masuk akal. Maka yang sifatnya hati ini, ya sifatnya hati, kan ada niat hati yang disambungkan dengan Rasulullah. Karena hati yang disambungkan dengan para nabi, sa'i, adanya Nabi Ibrahim, adanya istri Nabi Ibrahim yang saat itu mencari air untuk anaknya yang namanya Ismail, kemudian Ka'bah, adanya Ka'bah. Kemudian ada ritual-ritual yang sifatnya enggak masuk akal. Itulah ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi sifatnya qalbi, hati. Sebab apa? Sebab kalau tidak sifatnya hati, ya hati ini, orang tidak akan melakukan ibadah haji kalau dengan akal. Orang tidak akan melakukan ibadah umrah kalau dengan akal. Hati yang digerakkan oleh Allah untuk menuju satu ibadah yang berupa umrah ataupun haji. Kemudian yang kedua sifatnya badaniyah, sifatnya badan. Tadi tawaf, kemudian sa'i. Nah, hati yang digerakkan oleh Allah untuk melakukan ritual yang sifatnya badan. Nah ini untuk sambung kepada Allah melalui pintu Nabi Muhammad SAW, karena yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW bagaimana sa'i yang benar, bagaimana tawaf yang benar. Nah sifatnya adalah
ta'abbudi, yaitu mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga adalah maliyah, harta benda. Karena orang tidak mungkin ke Mekah atau ke Madinah ziarah makam Rasulullah atau ibadah umroh, haji, terbang begitu saja tidak mungkin. Maka harus melalui kendaraan yang namanya pesawat, yang namanya kalau dulu pakai kapal ya sampai 6 bulan, sekarang hanya 9 jam. Itu kan harus bayar dengan uang. Maka di situ namanya ibadatun qalbiyatun badaniyatun maliyatun, yang sifatnya harta benda, membutuhkan biaya. Karena ibadah umroh ini ada di semua ibadah. Nah ini, kalau ibadah zakat hanya uang, sholat badaniyah. Tapi ini ibadah umroh ada badaniyah, ada maliyahnya, dua-duanya. Kalau hati qalbiyah ini semua pakai niat itu kan. Tapi tadi saya katakan yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang kaya raya tidak mau melakukan ibadah umroh. Nah, Anda akan dipanggil oleh Allah kalau ada niat di dalam diri Anda. Apakah mungkin? Mungkin. Dulu saya pada waktu kecil seperti Anda semuanya ini masih kecil ya, anak-anakku ini masih anak SMP, SMA. Apakah terbayang saya melakukan ibadah umroh terus setiap tahun? Enggak terbayang. Tidak terbayang. Akan tetapi karena ada keinginan, ya, ada keinginan yang kuat di dalam diri hati kita, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan itu. Oleh karena itu ya, saya mohon doa kepada anak-anakku semuanya ini agar diberi kemudahan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, bisa kembali ke Pondok Pesantren Nurul Haya ini dan bisa bertemu kembali kepada kamu semuanya ini. Dan saya akan berdoa untuk kamu semuanya nanti ya, karena tempat mustajab. Sering saya sampaikan kepada kamu, istijabatud doa, terkabulnya doa ini kadang berkaitan dengan waktu, kadang berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat banyak, seperti di Mekkatul Masjidil Haram, di Multazam, di depan Ka'bah, kemudian di Arafah, tapi digantungkan dengan waktu tanggal 9 Arafah. Ada di waktu malam sebelum subuh, itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat. Seperti doanya Nabi Zakaria di tempat yang mana di situ Maryam berdoa, yaitu kan hunalika da'a Zakaria rabbah, sehingga Allah kabulkan apa yang diinginkan oleh Nabi Zakaria karena berdoa di tempat yang mana di situ malaikat sering datang untuk menemui Maryam, sehingga tempat-tempat itu ada keberkahan. Nah ini hunalika da'a Zakaria rabbah. Ada berkaitan dengan seseorang, orang soleh, orang tua kita. Nah ini kita minta doa kepada orang tua kita, minta doa kepada guru-guru kita, minta doa kepada para ulama, orang-orang soleh. Ini berkaitan dengan seseorang. Nah ini, maka cara pengkabulan doa ini yang harus kita fahami ya. Jangan kita sombong, doa sendiri saja kan, Allah kan maha pengampun, ud'uni astajib lakum. Nah memang benar itu, tapi kan kalau melalui orang-orang yang hatinya sambung kepada Allah, orang-orang soleh, atau di tempat-tempat yang mana Allah menjadikan itu sebab terkabulnya doa, atau di waktu. Nah ini kan kita mencari yang paling gampang, yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, saya mohon maaf ya apabila kepada guru-guru semuanya ataupun anak-anakku semuanya ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf ya. Dan istri juga sama ya, minta maaf kepada kamu semuanya. Semoga kamu semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa melakukan ibadah umroh, ibadah haji. Ada beberapa guru saya bilang apa? Kalau kamu ingin haji dan umroh terus gampang. Apa itu?
Jadi kalau kamu ada orang berangkat umroh ataupun haji, kamu berdoa, ya Allah mudahkan saya melakukan ibadah di sebagaimana kau mudahkan orang itu ya Allah. Itu caranya. Makanya kalau ada orang ibadah haji atau ibadah umroh, itu jangan minta oleh-oleh, minta doa. Banyak orang seperti itu. Nanti oleh saya ini, oleh-oleh banyak dibeli di Cirebon banyak, di Pekalongan banyak, minta doa itu yang mahal. Saya setiap orang yang melakukan ibadah haji umroh saya ketemu minta doakan saya, itu yang mahal. Itu yang mahal. Ada cerita, ada orang umroh sama saya. Kemudian dia membeliin saya apa? Sorban. Kata dia, ini bagus sekali ini enggak ada di Indonesia ini. Dikasihkan ke saya buka-buka, ternyata apa? Made in Pekalongan. Made in Pekalongan. Jadi semuanya barang Indonesia dijual di Mekah sana. Dia cari capek-capek ini muter-muter, ternyata produk Pekalongan. Oleh karena itu ya yang penting itu doa. Yang penting doa. Makanya kalau datang kepada orang tua kamu, guru kamu, minta doa. Itu yang terpenting. Anak itu kalau datang ke orang tua jangan minta uang, minta warisan, minta ini. Datang ke orang tua, Bu, doakan saya. Pak, doakan saya. Itu sesuatu yang mahal. Adapun orang tua kamu nanti faham kepada kamu, kalau kamu nggak punya uangnya akan dikasih. Tapi kalau udah dulu minta, orang tua nggak akan ngasih kamu nanti itu. Itu caranya seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata saya, kesalahan saya dan istri saya, dan semoga kamu semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada tambahan dari Ustaz Abdul Aziz? Ada tambahan? Tambahan 5 daqaiq obrolan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratul asatidzah al-kurama, at-tullab at-talibat al-a'izza, wa akhussu bidzikri Kiai Ja'far Mudir Ma'had Nurul Haya wa jami'il hadirin, akramanallah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan ini. Kita bersama-sama melepas rindu menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan-bacaan salawat dalam rangka melepas guru kita untuk melaksanakan ibadah umrah, untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah acara yang insyaallah dengan sebab acara ini Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. InsyaAllah kita mohon doa beliau, kita semua dimudahkan berangkat umrah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Besok kita semuanya umrah InsyaAllah. Ada suatu amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, InsyaAllah kita semua sampai Makkah dan Madinah. Amin. Tapi sebelum itu ada amalan di sini kita amalkan, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah, dan kita itu semuanya bisa mengamalkannya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jamaah thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Ini disebutkan dalam hadis sahih, barang siapa sholat subuhnya berjamaah,
Salat pertama apa? Salat subuhnya berjamaah. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Wa afdhalul dzikri tilawatul Quran. Di sini pagi-pagi semuanya ada program ngaji. Kemudian sampai matahari terbit, naik setinggi tombak. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian di situ salat 2 rakaat, salat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajratin wa umratin tamah. Maka orang yang mengamalkan ini mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Sempurna sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini diamalkan oleh guru kita sesepuhnya Al-Akhaf itu biasa Al-Habib Idrus Al-Kaf. Beliau selalu sholat di Masjid Ba'alawi, sholat jamaah, masjid yang dibangun oleh seorang wali besar, dan beliau menunggu sampai isyraq, sampai terbit matahari, masuk waktu duha, kemudian sholat isyraq 2 rakaat. Dan ini di pondok ini semuanya bisa melakukan, karena memang setelah sholat subuh ada program halaqah Al-Quran. Nah ini tinggal nanti diatur sama pengurus. Kita sudah mendapatkan pahala haji umrah, sambil semuanya nanti kita sampai ke Makkah. Ya, ini amalannya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Kaf, salah satu sesepuh Universitas Al-Ahqaf, dan beliau melakukannya di Masjid Ba'alawi. Yang kedua, kita mohon kepada Yai Ja'far tidak lupa mendoakan kita semuanya di tempat-tempat mustajabah, khususnya menyampaikan salam rindu kita kepada junjungan kita semuanya, kepada manusia yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami semuanya, guru-guru, santri-santri yang insya Allah semuanya punya niatan yang sama, bersungguh-sungguh untuk menjadi pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya menyebarkan bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, karena itu adalah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan titip doa untuk semuanya juga, insyaallah nanti rencananya juga Nuha akan melebarkan sayapnya di Sumatera. Di Lampung akan dibangun Nuha keberapa nak tahu nanti itu. Semoga itu dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Rahasa bahagia kami, semoga perjalanan umrah guru kita bersama istri, bersama rombongan dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan, keselamatan, keberkahan, sampai kembali lagi bersama kita di pondok pesantren ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kan? Yang
singkat aja. Mana? Iya, yang singkat aja, yang singkat aja. Enggak apa-apa kalau ngedua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tudahna jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal hayat fi jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma nas'aluka khaira kama sa'alaka min 'abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasyarri kama sta'adha min 'abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana ma'rahati li qulubina wa salamati wal afiyah fi dinina wa dunyana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqin. Allahumma sallimna wal muslimin, sallim dinana, sallim ahlana, sallim duriyatana, sallim talamidana, wa sallim kula ma'adaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam bi jahi sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. Dimohon nanti untuk santri ketika setelah musafahah semuanya nanti langsung keluar ya. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kamilah pendosa mengharapkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhona man ana laulakum kaifa ma hubbukum
من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم cintaku yang suci padamu Murabbi tak akan terganti dan kekal abadi. Kabulkan ya Rabbi harapkanku ini agar Sang-Mu Rabbi meridai kami. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai hamba. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Engkaulah Murabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama